Hai Sharon, Hei, hai juga Nana. apa kabar? Puji Tuhan, Nah, aku sehat nih. Kamu gimana? Puji Tuhan, aku juga sehat dong. Wah, syukurlah kalau gitu nah. Iya, puji Tuhan ya. Sharon, kita sudah merayakan Paskah minggu lalu. Aku seneng banget deh punya Tuhan seperti Tuhan Yesus. Dia selalu setia sama kita, dia selalu pelihara kita sampai hari ini. Tuhan baik banget ya. Iya nah, Tuhan baik banget. Kasih dan setia Tuhan selalu kita rasakan sampai sekarang. Aku terharu deh nah. Aku sering nakal, tapi Tuhan gak pernah tinggalin aku nah. Bersyukur banget ya, Tuhan selalu setia sama kita. Kesetiaan Tuhan terbukti di kayu salib. Dia rela mati untuk menebus dosa-dosa kita semua. Yap, benar sekali nah. Seperti Paskah yang sudah kita rayakan minggu lalu kan ya nah. Iya Sharon, tapi Tapi kenapa nah? gini Sharon, Tuhan kan udah baik banget sama kita. Tuhan sudah setia sama kita. Dalam suka, dalam duka, dia selalu ada. Bahkan dia rela mati untuk kita. Ya benar sekali nah. Emang kenapa? Kalau Tuhan sudah begitu baik, Tuhan sudah begitu setia sama kita, seharusnya nih kita juga harus seperti dia dong. Harus setia melakukan firman Tuhan, setia beribadah, setia dalam berbuat baik juga. Bener nggak Sharon? Yap, benar sekali nah. Karena Tuhan sudah begitu setia dan baik sekali sama kita, kita perlu menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran dan setia melakukan firman Tuhan. Wah, kalau gitu aku juga mau jadi orang yang setia dan baik hati. Kamu gimana Sharon? Aku juga mau lah nah. Ya udah, kalau gitu sekarang kita ibadah sekolah minggu online dulu yuk. Ayo, kita kan mau jadi anak-anak Tuhan yang setia. Anak-anak Tuhan yang setia untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Benar sekali Sharon. Yuk kita berdoa dulu yuk. Ayo. Teman-teman, mari kita berdoa untuk memulai ibadah pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas nafas kehidupan dan kesehatan yang telah Engkau berikan. Kami ingin memulai ibadah pada hari ini. Tuhan tolong dan tuntun kami ya Tuhan, agar bisa fokus beribadah. Tuhan tolong guru-guru sekolah minggu yang membantu proses ibadah pada hari ini. Berkati mereka ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Hai adik-adik, halo semuanya. Kak Jevanya, Ya, kita Kak Dina. bangga loh menjadi anak-anak Tuhan karena kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Dia sudah rela mati untuk kita dan selamatkan kita. Iya Kak Dina, kita ditebus karena cintanya Tuhan kepada kita. Seperti bangun bonek yang sudah kita saksikan tadi, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Iya dong Kak. Yuk adik-adik di rumah, kita nyanyikan pujian yang berkata, kasih Yesus indah indah oh indah. Tidak ada kasih yang lebih besar, kasih yang lebih indah selain kasih Yesus Kristus Tuhan kita. Yuk kita Puji berdiri, Tuhan. kita nyanyikan pujian ini dengan sukacita dan semangat ya. Kasih Yesus indah indah oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh
adik-adik yang ada di rumah tahu tidak? Untuk kita menjadi anak Tuhan yang setia, dimulai dari setia pada hal-hal yang kecil. Benar sekali Kak Dina. Kalau kita setia pada hal-hal yang kecil, Tuhan pasti percayakan kita pada hal-hal yang besar. Dan pastinya Kak Dina kita bisa melakukannya. Dan juga jangan lupa nih, kita harus melakukannya dengan hati yang sungguh-sungguh. Dan yakin bahwa kasih Kristus ada di dalam hati kita. Iya dong. Yuk adik-adik yang ada di rumah, kita menyanyikan pujian. Dalamnya hatiku, jadikanlah. Selalu bersinar terus. Tetap bangkit berdiri ya, nyanyikan pujian ini dengan gerakan. Dalamnya hatiku jadikanlah, selalu bersinar terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah, selalu bersinar terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 mari nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Yuk, dengan semangat lagi kita nyanyikan pujian ini dari awal. Haleluya. Dalamnya hatiku jadikanlah, selalu bersinar terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah, selalu bersinar terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 mari nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Haleluya, 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 mari nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Haleluya, 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 mari nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Puji Tuhan adik-adik di rumah. Kita sudah banyak memuji Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah, kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Supaya firman Tuhan masuk dalam hati kita dan kita mau belajar melakukannya. Yuk kita nyanyikan pujian, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Haleluya, puji Puji Tuhan. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba,
pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Puji nama Tuhan. Haleluya. Adik-adik kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan, berkati agar kami yang mendengarkan firman Tuhan mudah mengerti yang diajarkan oleh kakak sekolah minggu kami. Kami ingin memberikan tanah hati yang baik untuk ditaburi firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Kristus, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan? Bagaimana sekolah kalian? Gimana, semua sehat-sehat semua ya? Puji Tuhan. Nah, tadi kita sudah bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini, Kaleman akan membawakan kisah tentang salah satu muridnya Tuhan Yesus. Nah, sekarang Kaleman tanya, Tuhan Yesus punya murid berapa? 12? Benar. Tuhan Yesus punya murid 12. Tapi kita tidak akan bahas 12-12-nya ya. Yang kita akan dengarkan adalah kisah tentang salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Yakobus Zebedeus. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita buka dulu ya di dalam ayat pokok kita di Kisah Rasul 12 ayat kedua. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita tadi tahu bahwa Tuhan Yesus punya 12 murid. Ya, di dalam masa pelayanannya, Tuhan Yesus tidak bekerja sendiri. Dia dibantu oleh murid-muridnya. Tuhan Yesus memanggil 12 muridnya. Tetapi tidak langsung 12 muridnya langsung. Tetapi kalau kita lihat di dalam Matius 4 ayat 19 sampai ke 22 ya. Adik-adik yang punya Alkitab ya, sudah megang Alkitab, mungkin bisa lihat di gadget kalian, bisa baca di dalam Matius 4 ayat yang ke-19 sampai ke-22. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu.
Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, awalnya Tuhan Yesus bertemu dengan 4 orang nelayan. Ya, di situ ada di dalam ayat yang ke-18 adik-adik bisa lihat Tuhan Yesus bertemu dengan Simon Petrus, Tuhan Yesus bertemu dengan Andreas, saudara dari Simon Petrus. Setelah itu Tuhan Yesus bertemu dengan anak-anak dari Zebedeus, yaitu Yakobus dan Yohanes. Jadi mereka ini adalah 4 murid pertamanya Tuhan Yesus, yang Tuhan Yesus panggil untuk menjadi penjala manusia. Dan kemudian di dalam perjalanannya Tuhan Yesus juga bertemu dengan 8 murid lainnya. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, dalam pelayanannya Tuhan Yesus dibantu oleh ke-12 muridnya. Kita sama-sama tahu bahwa Tuhan Yesus wafat di kayu salib demi dosa kita semua. Tetapi maut tidak mengalahkan Tuhan. Ya, Yesus bangkit, kemudian dia naik ke surga. Dan di dalam kisah para rasul kita tahu bahwa Yesus mencurahkan Roh Kudus-Nya dalam peristiwa loteng. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, murid-murid Tuhan Yesus, mereka dibekali oleh kuasa. Kehidupan mereka berubah. Petrus yang tadinya penakut, ya, 3 kali ia menyangkal Tuhan. Tetapi setelah dipenuhi Roh Kudus, dia sanggup berkhotbah. Ya, di hadapan orang, bahkan kita lihat perjalanan murid-murid lainnya. Mereka dengan kuasa dari Roh Kudus itu, mereka memberitakan Injil, kabar keselamatan. Ya, mereka memberitakan kabar kebangkitan Tuhan Yesus, bahwa maut tidak dapat mengalahkannya. Ya, mereka melakukan tanda-tanda mujizat. Juga mereka dalam melakukan sesuatu, mereka berani. Ya. Nah, rupanya hal-hal ini membuat orang-orang Yahudi dan imam-imam pada saat itu, mereka semua tidak suka. Mereka semua marah dengan apa yang murid-murid Tuhan Yesus lakukan. Ya. Tidak sampai di situ saja. Bahkan kalau kita baca, adik-adik boleh baca ya, dari Kisah Rasul itu pasal yang pertama sampai pasal yang terakhir, adik-adik bisa baca bagaimana perjalanan murid-murid Tuhan Yesus setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Imam-imam Yahudi tidak suka. Mereka berusaha menghalangi pemberitaan firman. Ya, mereka menghasut orang-orang untuk tidak percaya. Bahkan kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat, Petrus dan Yohanes bahkan sampai dihadapkan kepada sidang mahkamah agama. Begitu sulitnya pada saat itu. Tetapi hal ini tidak membuat murid-murid Tuhan Yesus itu gentar. Ya. Bahkan orang-orang Yahudi ini, mereka tidak segan-segan sampai mereka menganiaya para pengikut Kristus saat itu. Ya. Mereka mengambil tindakan kekerasan. Rupanya pakai cara halus udah tidak bisa. Lalu mereka memakai cara-cara kekerasan ya. Pokoknya siapapun yang percaya pada Yesus, mereka semua akan mengalami aniaya. Tidak terkecuali dengan murid Tuhan Yesus yang bernama Yakobus anak Zebedeus. Di dalam Kisah Rasul 12 ayat yang kedua tadi, di awal kita sudah baca. Pada akhirnya, ya, Raja Herodes pada saat itu, mereka memerintahkan supaya Yakobus anak Zebedeus ini dihukum mati. Dan singkat cerita, ya, Yakobus Zebedeus ini, dia setia melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita lihat satu lagi kisah tentang orang yang setia mengiringi Tuhan, melayani Tuhan sampai pada akhir hidupnya ya.
Walaupun pada saat itu memang ada aniaya, ada ancaman dan sebagainya. Tetapi Yakobus, anak Zebedeus, murid Tuhan Yesus, ketika dipenuhi oleh Roh Kudus, dia sanggup untuk melayani Tuhan sampai pada akhir hidupnya. Ya, sama seperti gurunya yaitu Tuhan Yesus yang setia melakukan apa yang Bapaknya perintahkan, memikul kayu salib sampai akhir hidupnya. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, setia bicara tentang waktu sampai akhir hidupnya. Tidak hanya setia, tetapi juga bicara tentang ketaatan. Ya, taat bicara tentang perbuatan. Ada satu ketaatan yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Yuk kita baca di dalam Ulangan 5 ayat yang ke-29. Ulangan 5 ayat yang ke-29 ya. Kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan daku dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Ini adalah ketaatan yang Tuhan mau dalam hidup kita, sekalipun dalam usia adik-adik yang masih anak-anak ini, tetapi kita mau belajar tetap taat dan setia ya. Dalam hal yang kecil, jujur di hadapan mama, papa, kakak atau adik, di hadapan teman-teman ya. Dan Tuhan akan percayakan hal-hal lain yang lebih besar di dalam kehidupan kita. Nah, sebagai ayat hafalan, kita buka di dalam Wahyu 2 ayat yang ke-10. Wahyu 2 ayat yang ke-10. Sudah? Kita baca ya. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ya. Yang Kaleman tekankan adalah di bagian B-nya, hendaklah engkau setia sampai mati, sampai akhir hidup kita. Amin. Adik-adik mau setia sama Tuhan, setia di dalam Tuhan, setia beribadah, ya, setia melakukan hal-hal yang Tuhan senangi, hal-hal yang Tuhan cintai, ya, sampai akhir kehidupan kita. Puji Tuhan. Nah, kita mau berdoa ya, sama-sama. Kita mau berdoa. Ayo kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau kami boleh mendengar kisah tentang salah satu murid-Mu Tuhan, yang setia melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidupnya. Bahkan ketika di hadapannya ada satu ketakutan Tuhan, bahkan di hadapannya ada maut, tetapi murid-Mu tetap setia Tuhan. Dan kami sebagai anak-anak-Mu, Tuhan mau belajar untuk setia di dalam Tuhan. Setia melakukan hal-hal kecil di dalam hidup kami. Setia Tuhan di dalam beribadah, di dalam hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami mau tetap setia sampai akhir kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Tuhan memimpin kehidupan kami, boleh selalu ada di dalam jalan-Mu. Berkatilah orang tua kami, keluarga kami, guru-guru sekolah minggu kami, gembala kami, Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, kreativitas minggu ini kembali lagi bersama Kakak Vicky. Nah, Kakak Vicky mau ingetin nih, challenge spesial edisi Paskah buat adik-adik semua. Adik-adik udah tahu kan challenge-nya apa?
Atau masih ada yang belum tahu? Nah, buat adik-adik yang belum tahu, Kakak Vicky mau kasih lihat ke adik-adik nih. Yuk kita lihat videonya sama-sama. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Nah, itu challenge spesial edisi Paskah adik-adik. Buat adik-adik yang di rumah dan yang belum bikin dan belum kirim, ayo buruan bikin dan langsung kirim ke nomor WhatsApp di bawah sini. Nanti, siapa yang bisa mengumpulkan sebelum tanggal 30 April akan mendapatkan 1 buah kaos kreativitas seperti ini dan langsung dikirim ke rumah adik-adik. Jangan lupa ya adik-adik, Kakak Vicky tunggu loh. Sekian kreativitas minggu ini bersama Kakak Vicky. Kita ketemu lagi di kreativitas yang akan datang. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.